Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah dengan kode mata kuliah yaitu PL3204 dengan dosen pemberi tugas yaitu Bapak Asirin STMT. Dengan judul yang saya bawa yaitu pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif, teori klaster. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Kirana dengan NIM 12022114 dari kelas RD. Di sini ada beberapa outline. Yang pertama yaitu adanya latar belakang, kemudian arah baru pengembangan wilayah, selanjutnya ada keunggulan kompetitif wilayah, kemudian ada keunggulan daya saing wilayah dan kota, selanjutnya terdapat pengertian dari klaster, kemudian ada komposisi ekonomi wilayah, ada klaster dan produktivitas, dari manfaat klaster, pembangunan regional, dan terakhir yaitu kebijakan ekonomi terkait klaster. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari teori klaster, yaitu mulai dari dikembangkannya oleh Porter atau Michael Porter atas nama melambatnya suatu pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Amerika Serikat dengan adanya tekanan dari krisis ekonomi dan pendekatan tradisional ini untuk membangun ekonomi yang tidak berfungsi. Kemudian dari turunan tersebut muncul dari model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Adanya kebijakan industri menurut Porter itu dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas inovasi industri. Berikut merupakan arah baru pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong itu terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pembangunan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan sequence. Yang keenam, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya yaitu keunggulan dari kompetitif wilayah. Sebenarnya apa sih kompetitif wilayah itu? Nah, wilayah kompetitif itu adalah ketika suatu perusahaan-perusahaan wilayah yang beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lainnya, sehingga wilayah tersebut itu dapat memelihara serta memperbaiki upah dari standar hidup. Terdapat 3 poin yaitu keunggulan tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, kemudian produktivitas perusahaan dan pekerjaan, dan yang ketiga yaitu adanya kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Selanjutnya, keunggulan daya saing wilayah dan kota. Nah, keunggulan daya saing wilayah dan kota ini terbagi menjadi 3, yaitu keunggulan secara mikroekonomi, keunggulan secara makroekonomi, dan keunggulan secara endowment. Keunggulan secara mikroekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, dan yang terakhir ada kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Sedangkan keunggulan secara makroekonomi dibagi menjadi 2, yaitu adanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kemudian adanya pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Yang terakhir adanya endowment, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah tersebut. Pengertian klaster. Klaster sendiri adalah kelompok dari perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaannya itu saling berkaitan dalam bidang tertentu yang dihubungkan oleh kesamaan hubungan dan saling melengkapi. Lingkungan geografis dari klaster itu berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota yang menjangkau wilayah sekitarnya, dan lingkup geografis dalam suatu klaster itu berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya itu terjadi secara berlangsungan. Komposisi ekonomi wilayah itu terdapat 2. Yang pertama yaitu adanya klaster global, yang kedua adanya klaster lokal. Apa sih klaster global? Nah,
Cluster global itu melayani pasar nasional dan global sehingga mudah terpapar kompetisi dengan wilayah negara lain. Sedangkan cluster lokal itu melayani pasar lokal sehingga sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Cluster dan produktivitas. Yang pertama, akses ke input dan karyawan khusus. Jadi, lokasi dalam sebuah klaster itu dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan, bisnis, dan sebagainya. Dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan intensitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Kemudian akses ke informasi, kedekatan pasokan dan keterkaitan teknologi, dan keberadaan hubungan pribadi berulang dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam kelompok. Selanjutnya terdapat komplementaris, yaitu klaster itu meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Selanjutnya, akses ke institusi dan barang publik. Cluster itu membuat banyak input yang jika tidak ada mahal itu menjadi barang publik atau semi-publik. Kemampuannya untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal. Yang terakhir yaitu adanya intensif dan pengukuran kinerja. Nah, cluster sendiri itu membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah yang terjadi. Agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Cluster sendiri itu meningkatkan intensif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Selanjutnya, manfaat dari cluster. Seperti yang kita tahu, ada beberapa manfaat dari cluster. Salah satunya yaitu meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Kemudian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Kemudian, meningkatkan jumlah perusahaan terkait multiplikasi. Selanjutnya, terdapat pembangunan regional. Pembangunan regional itu adalah peningkatan dari keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Perumusan strategi pembangunan regional itu menurut Michael Porter yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan melihara keseimbangan dengan wilayah sekitarnya. Dan terakhir yaitu adanya penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi terkait klaster. Kebijakan ekonomi terkait klaster itu adanya pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Kemudian adanya promosi ekspor, adanya reformasi regulasi, adanya promosi investasi asing langsung, dan terakhir adanya kebijakan iptek dan pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.